Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah, sholatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Para pemirsa, para mustami'in, para sahabat, wabil khusus para mahasiswa yang terhimpun dalam HMJP JE PJJPAI UIN Syekh Nurjati Cirebon, as'adakumullah wa iyaya fi mardatih. Mengawali kultum dalam tema kali ini, yaitu meningkatkan kualitas diri melalui disiplin ibadah. Maka alangkah bijaknya kami akan mengurai apa itu esensi ibadah terlebih dahulu. Ikhwani as'adakumullah, ibadah yaitu kullu ma fihi ridallah wa tuqurriba ilaih, segala bentuk kebaikan yang diridhai Allah dan di dalamnya dijadikan sebagai sarana bertakarub kepadanya, merupakan thamratul ilmi, buah daripada ilmu. Ibadah merupakan fawaidul umri, merupakan intisari daripada umur yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Dan yang paling pokok, ibadah merupakan wasilatan wa manhajan, sebagai sarana dan jalan utama untuk menuju sa'adah abadiyah fil akhirah, menuju kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak, yaitu mendapatkan berupa surganya Allah. Amin Allahumma amin. Yang mana ibadah tersebut la budda, mau tidak mau, like and dislike, kita harus menjalani dan melaluinya. Bagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Tuhanmu hingga datang kepadamu ajal kematian. Ikhwani as'adakumullah, pada dasarnya seperti yang dikutip dalam kitab Sirajut Talibin, ibadah terdapat dua sisi. Inna lil ibadati syatraini, syatrul iktisab alladhi huwa fi'lu ta'at, wa syatrul ijtinab alladhi huwa al-imtina anil ma'asi wa sayyi'at. Dua sisi tersebut dalam ibadah. Sisi yang pertama yaitu iktisab, yaitu menjalankan segala bentuk ketaatan. Sisi yang berikutnya yang kedua yaitu sisi ijtinab, menjauhi segala bentuk kemaksiatan dan keburukan. Dari dua sisi inilah biasa kita sebut ibadah dengan istilah atau dengan nama ketakwaan, yaitu imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Ikhwani as'adakumullah, tidak kita pungkiri dalam kita menghadapi ibadah, tentu di situ terdapat akobah jalan terjal, terdapat masyakoh kepayahan, terdapat awaik kerintangan dan hambatan dalam menjalani ibadah tersebut. Hal ini sangat beralasan karena di satu sisi ibadah merupakan bentuk kebaikan sebagai sarana dan bekal kita menuju surganya Allah. Di sisi selanjutnya hawa nafsu dan diri kita itu berkarakter cenderung kontradiksi terhadap apa itu esensi ibadah, suka berleha-leha dan bermalas-malasan. Hal ini selaras dengan apa yang dikutip dalam kitab Hikam, walaysa syai'un minal birri illa watunahu aqabatun yahtaju ila sabri fiha. Tidak ada kebaikan apapun kecuali di belakang layar terdapat akobah, jalan terjal yang perlu adanya kesabaran dalam menjalaninya. Ini juga sama persis seperti sabda Nabi Muhammad SAW, ala innal jannata huffat bil makarih wa innan nara huffat bisyahawat. Ingat, sesungguhnya neraka itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai atau dibenci, sedangkan sesungguhnya neraka itu dikelilingi dengan keinginan-keinginan hawa nafsu. Ikhwani as'adakumullah, untuk menerjang dari kepayahan dan masyakot tersebut, maka tentu perlu ada 4 item yang akan kami utarakan. Yang pertama, harus adanya mukabadah, bersungguh-sungguh dalam ibadah. Yang kedua, harus mujahadatun nafsi, memerangi hawa nafsu kita. Yang ketiga, harus mukhalafatul hawa, menolak segala bentuk keinginan hawa nafsu. Dan yang keempat, dalam ibadah kita perlu as-sabru ala ta'ah, kesabaran dalam menjalankan ketaatan tersebut.
Bila mana 4 item tersebut kita lalui dengan baik dan benar, maka niscaya kita akan meraih suatu level utama, yaitu derajat kesempurnaan, atau yang biasa kita sebut sebagai istiqomah, kedisiplinan, konsistensi, dan kontinuitas. Ikhwani as'adakumullah. Artinya kedisiplinan perlu diadakan dan diikhtiari untuk meraihnya. Baru kemudian setelah kita meraih kedisiplinan, istiqomah, akan secara otomatis muncul di belakangnya yaitu kualitas diri. Sebagaimana patah Arab mengatakan al-istiqomatu tujibu idamatal karomah. Kedisiplinan akan memunculkan peningkatan kualitas diri, sehingga kita menjadi orang yang penuh penyabar, orang yang penuh dedikasi, orang yang penuh attitude yang baik. Itulah poin daripada kualitas diri yang muncul otomatis karena adanya atau kita bisa meraih kedisiplinan terlebih dahulu. Ikhwani as'adakumullah. Untuk yang terakhir, bagaimana kita menerjang atau sebagai penawar untuk menerjang dalam beribadah, kita selalu bermalas-malasan dan berleha-leha, penuh kebosanan. Maka kami akan ajukan 2 katalis. Katalis yang pertama atau pendorong atau pemicu yaitu sa'ik, yaitu dengan cara mengingat-ingat pahala Allah, besarnya pahala Allah, dan mengingat-ingat betapa menggiurkan janji-janji Allah dalam kita melaksanakan ibadah tersebut. Katalis yang kedua berupa zajir atau penyegah, yaitu dengan cara mengingat-ingat betapa pedihnya ancaman Allah, betapa dahsyatnya dan perihnya siksaan Allah bila kita menjalankan kemaksiatan dan keburukan. 2 katalis inilah mudah-mudahan bisa menjadi penawar sebagai kita pendorong untuk meningkatkan kualitas dalam kita beribadah, untuk menjadi penawar sehingga hilang rasa bosan dan rasa jenuh. Sebab tidak kita pungkiri, hawa nafsu dan diri kita juga berkarakter cenderung kepada kebosanan. Sebagaimana kita dalam makan berbuka puasa, jika menunya itu saja, pasti tentunya terjadi kebosanan. Begitu juga dalam ibadah, harga atau hawa nafsu kita pasti akan terjadi kebosanan. Oleh karenanya kita perlu ada satu lagi berupa intiqalu nau'in ila nau'in akhar minal ibadah. Kita berpindah dari satu ibadah ke ibadah yang lain sehingga tidak terjadi kebosanan dan menjadikan peningkatan kualitas dalam beribadah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhirul qaul, wallahu yahdi man yasha ila sawa'is sabil wa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.